Berdasarkan investigasi saya, terciptanya ijazah palsu Jokowi ini salah satunya adalah campur tangannya mantan ketua KPUD Solo yang bernama Eko Sulistyo. Nah, ketika Jokowi masuk Jakarta, Jokowi itu kan masih pelengah-pelengok gitu loh. Masih nggak tahu apa-apa situasi Jakarta. Nah, Eko lah yang tahu situasi Jakarta. Karena Eko lama bergaul dengan aktivis-aktivis Jakarta. Makanya Jokowi diperkenalkan dengan aktivis-aktivis yang lain. Nah, dari investigasi saya, diduga keras Eko lah yang terlibat di dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Karena Jokowi saat itu pelengah-pelengok, artinya dia juga baru sadar kalau menurut saya ijazah ini palsu gitu loh. Dan yang lucunya lagi nih, termul-termul nih yang ngajakin RJ itu nggak berpikir otaknya gitu loh. Seharusnya kan dia berpikir dulu. Apalagi dia katanya orang hukum gitu loh. Kalau saya sih terus terang aja, untuk Pak Jokowi saya tantang Pak Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa? Ijazah inilah momentum Jokowi masuk ke pengadilan. Ketika Jokowi masuk ke pengadilan hari ini di kasus ijazah palsu, saya akan meyakini kalau Jokowi akan datang terus di setiap kasus-kasus yang diajukan oleh kawan-kawan yang lain. Mereka akan berpikir, kenapa di kasus ijazah palsu Jokowi berani hadir, sedangkan kasus korupsi yang lain nggak berani hadir. Saya ke rumah Jokowi, saya mau bilang, kalau Jokowi ijazah kamu buatan pasar pramuka, yang bikin kawan saya mengakui. Artinya di situ Mas Roy agak ketawa juga dan polisi ketawa juga gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya bilang juga, kalau Bang Rismon dapat parcel ya kan? Kalau saya nggak mau nilainya sama dengan parcel, paling tidak 1.000 triliun. Michael saya kasih 5 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin untuk semuanya, Mama RM dan lain-lain, senior-senior saya, Jenderal Purnawirawan, dan juga tadi kata Mas Roy itu Michael ini adalah wartawan senior. Tapi kalau menurut saya wartawan tersangka. Jadi insya Allah saya tanggal 16 tahun lalu 2025 adalah korlap pemberangkatan geruduk UGM dan rumah Joko Widodo. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mengikuti jejaknya FPI. Artinya ada reuni kan. Kita mau bikin reuni 1 tahun geruduk UGM dan rumah Jokowi. Itu perusahaan. Langsung daftar kita. Insya Allah kita akan coba kumpulin kawan-kawan, baik pejuang-pejuang, mama, purnawirawan, juga aktivis-aktivis lintas angkatan. Terutama aktivis-aktivis yang dulu pernah ikut mendukung Joko Widodo di Jakarta. Artinya ini berhubungan dengan relawan Jokowi yang dari Solo. Berdasarkan investigasi saya, terciptanya ijazah palsu Jokowi ini salah satunya adalah
campur tangannya mantan ketua KPUD Solo yang bernama Eko Sulistyo. Nah, ketika Jokowi masuk Jakarta, Jokowi itu kan masih pelengah-pelengok gitu loh. Masih nggak tahu apa-apa situasi Jakarta. Nah, Eko lah yang tahu situasi Jakarta. Karena Eko lama bergaul dengan aktivis-aktivis Jakarta. Makanya Jokowi diperkenalkan dengan aktivis-aktivis yang lain. Nah, dari investigasi saya, diduga keras Eko lah yang terlibat di dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Karena Jokowi saat itu pelengah-pelengok, artinya dia juga baru sadar, kalau menurut saya, ijazah ini palsu gitu loh. Artinya pembuatan ini ya relawan ini yang buat gitu, dia ngikut aja gitu. Nah sekarang lah baru mungkin Jokowi merasakan penggunaan ijazah palsunya itu. Nah kemudian itu saya juga meyakini bahwa ijazah Jokowi ini memang ada yang buat. Dari awal saya selalu bilang ini ada yang buat gitu loh. Walaupun kawan-kawan lain bergerak dari sisi lain, saya tetap bergerak pada sisi pencarian ijazah palsunya Jokowi itu di pasar pramuka gitu. Karena ada juga salah satu orang yang ikut serta membuat ijazah itu mengakui kalau dia ikut membuat di pasar pramuka bersama Eko Sulistyo. Nah, terakhir informasi yang saya dapat, orang ini berani bersaksi, berani bicara. Tapi dia minta jaminan. Siapa yang menjamin saya dan keluarga saya? Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh petinggi negara ini apabila memang mau membuktikan atau membongkar ijazah palsu Jokowi gitu loh. Nah, artinya beranilah menjamin orang ini. Nanti tinggal kita bawa gitu kan. Jadi kalau Pak Presiden berani menjamin, dia berani ngomong ya? Sepertinya berani. Dia katakan dia siap berani bicara gitu loh. Oke. Nah, permasalahan hari ini adalah Prabowo ini juga banyak juga yang ingin dia jatuh gitu loh. Jatuh itu dalam arti kalau kepemimpinannya nggak benar ya kita dukung juga Pak Prabowo untuk jatuh gitu loh. Tapi kalau ada sedikit kemajuan, tapi kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan, dalam arti saya lebih melihat yang menjatuhkan ini wakilnya gitu loh. Jadi Pak Prabowo berhati-hatilah dengan wakilnya ini. Nah, menurut sejarah juga jatuhnya presiden itu pasti ada campur tangan wakilnya, karena wakilnya itu pengen naik gitu loh. Nah, untuk melemahkan gerakan-gerakan wakilnya ini, saya sarankan Prabowo harus bersifat netral. Kalau memang dapat dibuktikan Jokowi berijazah palsu, saya berharap Prabowo berani menangkap Jokowi. Harus berani gitu loh. Karena ini salah satu langkah untuk menghentikan gerakan wakilnya itu. Harus berani. Kata Pak Narko, Pak Prabowo harus berani. Udah 2 tahun kita menunggu gitu. Karena yang memilih Prabowo itu kan bukan Jokowi, rakyat. Jadi hari ini Jokowi itu udah lemah. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Jadi nama-nama pun yang disebutkan oleh termul-termul yang kata Mas Rosuryo, ada Prof Mahfud MD, ada Jenderal SS, ada AHY, ada Puan, dan lain-lain. Saatnya hari ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh ini tidak terlibat. Karena namanya disangkut pautkan, saatnya lah harus melawan. Mari kita melawan Jokowi bersama-sama. Karena apa? Karena Jokowi memang biang kerok negara ini gitu. Jokowi lah yang merusak negara ini. Jadi ini cara mudah untuk menghentikan dinasti Jokowi. Yang kemungkinan nih Gibran akan mencoba untuk jadi presiden, Kaesang juga, mungkin nanti cucunya. Nah, analisa saya, investigasi saya di lapangan, Jokowi masuk Jakarta ini melalui relawan-relawan yang beraliran kiri, yang diduga ada organisasi terlarang lah saat tempo hari gitu loh. Nanya bang, termasuk Andi Aswan nggak di situ? Andi Aswan ini saya kurang tahu dia apa kiri apa kanan nih kan. Tapi artinya Andi Aswan kalau ketemu saya selalu kabur gitu kan. Ada yang disembunyikan gitu. Nah oleh karena itu saya meyakini betul bahwasanya foto ijazah itu bukan fotonya Jokowi. Jadi untuk institusi Polri
untuk kejaksaan harus berhati-hati menangani kasus Mas Roy ini. Menurut saya foto yang dijasa itu kalau lihat kumisnya lebih mirip Mas Roy Suryo, Wah, bukan Jokowi gitu loh. Jadi apa itu foto Jokowi ditempel kumis Pak Roy? Jadi polisi saya berharap hati-hati menangani kasus ini. Apabila kasus ini disalahgunakan oleh polisi, ini beresiko rakyat akan melihat polisi lebih baik dibubarkan. Nah, berdasarkan masa lalu polisi yang dibuat menjadi partai coklat, banyak kisah-kisah kelam saat itu. Saya melihat inilah salah satu cara polisi atau langkah polisi memperpanjang penanganan ini karena dia tidak mau salah langkah. Artinya dia tidak mau lagi kejadian seperti KM 50. Banyak yang meninggal lah di rezim Jokowi. Nah, mudah-mudahan polisi hari ini lebih benar-benar berjuang pada keadilan. Saya berharap polisi tidak lagi di bawah ketiaknya Jokowi gitu loh. Karena ketiak Jokowi itu udah bau asem. Jadi jangan lagi di bawah ketiak Jokowi. Polisi harus mandiri. Polisi harus berpihak kepada kebenaran. 2019 Kasus Bawaslu lagi. Jadi saya rasa polisi sangat berhati-hati untuk menangani kasus ini. Kanjuruhan lagi. Saya yakin polisi tidak akan sembarangan. Justru saya melihat polisi nantinya akan menangkap Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Bang. Iya. Nih pertanyaan buat Bang Rustam nih. Setelah Bang Rustam melihat perjalanan Rismon ke Solo, ke rumah Wapres, dapat parsel gede, nggak tertarik ke Solo Bang? Kalau saya sudah selalu bilang, bahkan di pengadilan, di kepolisian aja, di Polda Metro Jaya, saya ketemu Mas Roy. Saya bilang sama Mas Roy, di sudah ada penyidik ya Mas Roy ya? Saya bilang, Mas Roy, saya udah ngomong sama penyidik, saya mau ke Solo, saya mau ke rumah Jokowi, saya bilang. Mas Roy agak pucat-pucat juga kan, karena polisi sebelah itu. Terus saya bilang, saya ke rumah Jokowi, saya mau bilang, kalau Jokowi jasa kamu buatan pasar pramuka, yang bikin kawan saya mengakui. Artinya di situ Mas Roy agak ketawa juga dan polisi ketawa juga gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya bilang juga, kalau siapa namanya Bang Rismon dapat parcel ya kan? Kalau saya nggak mau nilainya sama dengan parcel, paling tidak 1.000 triliun. Michael saya kasih 5 triliun. Terima kasih. Oke. Tangan buat Bang Rustam dulu. Menamen. Jadi sekali lagi kita sudah mendengar apa yang dibilang oleh Bang Rustam. Jadi kita cuma mengingatkan aja kalau rezim Jokowi ini adalah rezim yang paling berdarah. Karena mulai dari 2000 aku nggak mundur 2014 ya, tapi dari 2019 dari mulai meninggalnya petugas KPU itu ada berapa ratus yang sampai sekarang juga itu aja KPPS, kemudian juga ada di sini juga yang korban anak dari ayah dari korban anak yang di Bawaslu, Harun Ar-Rasyid, kemudian juga banyak sekali yang sampai sekarang tidak pernah terungkap. Jadi kenapa kita harus mengejar Jokowi, itu adalah salah satunya adalah seperti itu. Itu aja. Jadi biar jangan pernah lupa, karena bangsa Indonesia ini terkenal cepat melupakan dan cepat memaafkan, ya kan? Jadi untuk satu orang Jokowi ini jangan pernah, karena kejahatannya sudah masif. Dan ingat, RI 2 ini kita juga harus hati-hati. Itu aja. Tambah lagi ya mengenai RG. Saya berpikir begini, saya ini sering sekali ditawari RG gitu loh. Saya berpikir tadinya saya agak takut juga kalau ijazah Jokowi ini memang asli gitu. Tapi ketika saya sering-sering diajakin RG, jadi saya berpikir, ini kenapa orang yang ijazah asli kok ngajakin gue minta maaf ke Jokowi gitu loh. Jadi, dan yang lucunya lagi nih, termul-termul nih yang ngajakin RG tuh nggak berpikir otaknya gitu loh. Seharusnya kan dia berpikir dulu. Apalagi dia katanya orang hukum gitu. Kalau saya sih terus terang aja, untuk Pak Jokowi, saya tantang Pak Jokowi untuk hadir di pengadilan. Karena apa?
Ijazah inilah momentum Jokowi masuk ke pengadilan. Ketika Jokowi masuk ke pengadilan hari ini di kasus ijazah palsu, saya akan meyakini kalau Jokowi akan datang terus di setiap kasus-kasus yang diajukan oleh kawan-kawan yang lain. Mereka akan berpikir, kenapa di kasus ijazah palsu Jokowi berani hadir, sedangkan kasus korupsi yang lain nggak berani hadir. Ini akan kita tuntut supaya Jokowi terus mempertanggungjawabkan 10 tahun berkuasa yang hari ini memang merusak Indonesia, membunuh rakyat, memakai tangan-tangan Partai Coklat. Oleh karena itu, Partai Coklat jangan lagi terlibat oleh kegilaan Jokowi. Hari ini Jokowi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini adalah 1 tahun memperingati kita pada saat kita menggeruduk Solo dan UGM. Dimulainya tim buruh ijazah Jokowi. Hari ini tanggal 16 mendatang kita akan memperingati. Tanggal 16 April mendatang kita akan memperingati hari di mana kita menggeruduk Solo dan UGM. Bayangkan selama 1 tahun, apakah ijazah goib itu sudah diketahui ujung-ujungnya? Tetapi malah teman-teman kita banyak yang menjadi korban, yang sudah dikriminalisasi. Ayo Indonesia, kita bangkit, kita speak up. Tidak boleh ada rasa takut. Karena masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan kita. Tanggal 16 April, tunggu untuk semua rakyat Indonesia yang peduli pada masa depan negeri ini. Kita akan berkumpul, kita akan berbicara, kita akan menuntut tentang ijazahnya Jokowi. Ingat, itu adalah hak rakyat dalam mengetahui jejak pendidikan dari pemimpinnya. Tidak akan berlaku apa yang dilakukan oleh Jokowi tanpa kita memperlihatkan ijazahnya. Kalau memang Anda adalah negarawan, kami tuntut ijazah Anda. Jangan hanya bisa memperkeruh negeri ini, suasana dengan para termolnya yang membuat berita-berita hoax. Daripada kalian membuat berita hoax, lebih baik Anda mencari akal untuk memberitahu bagaimana caranya ijazah itu diperlihatkan kepada publik. Sekali lagi, tanggal 16 April kami undang semua kepada para aktivis, mahasiswa, rakyat, dan emak-emak seperti kami. Emak-emak seperti kami yang peduli kepada nasib anak cucu kami. Kami tidak ingin masa depannya nanti akan dipertanyakan gara-gara ada sejarah yang belum selesai. Sekali lagi, kita akan ramaikan tanggal 16 dan info detail akan tunggu dari flyer-flyer kami. Tapi yang jelas, persiapkan waktu Anda tanggal 16 April. Silakan Rustam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berkumpul dengan Mama Pejuang untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 16 April 2026 adalah 1 tahun perjuangan membongkar ijazah palsu Jokowi, yang dimana perjuangan itu kita mulai dengan menggeruduk UGM dan menggeruduk rumah Jokowi. Oleh karena itu, tunggu undangan dari kami dan hadir bersama-sama pejuang dan bersama-sama mahasiswa, bersama aktivis, bersama purnawirawan dan bersama tokoh-tokoh nasional untuk datang meramaikan bahwasanya kami berjuang untuk kepentingan rakyat. Tidak ada bohir di belakang kami. Yang ada bohir adalah relawannya Jokowi, YouTuber Jokowi yang kemarin kita lihat begitu mewah mengadakan acara. Besok kita lebih banyak, lebih hebat dan pasti lebih mewah walaupun tanpa bohir. Takbir. Gimana? Di mana agendanya di Jakarta? Acara di sana kita akan berdiskusi ilmiah, kita akan bersurat halal bihalal juga. Kita akan mengembarkan perjuangan terhadap
ijazah palsu ini karena saya yakin Jokowi tidak punya ijazah. Dan saya yakin bahwa kita akan menang. Makanya untuk memperingati 1 tahun perjuangan ini, kami berharap perjuangan ini akan semakin kuat dan akan selalu didukung rakyat. Kami yakin kita pasti menang. Karena ijazah Jokowi itu memang asli buatan Pasar Pramuka. Terima kasih. Dari tim pemburu ijazah, tim pemburu. Kalau benar Anda buktikan gimana ijazahnya. Apa? Aja itu dengan Gibran. Orang-orang apa? Untuk Sudarjo udah diundang apa enggak? undangan ini sebenarnya undangan untuk umum. Apabila kawan-kawan yang udah RJ mau hadir silakan. Tapi kalau dia tidak mau hadir lebih bagus gitu loh. Karena nanti saya khawatirkan akan terjadi pertikaian kecil lah gitu loh. Jadi saya mengundang aja, datang nggak datangnya itu pilihan mereka. Terima kasih. Oke, jadi terakhir ya. Oke, berarti kita akan bicarakan adalah semangat kita dalam mengungkap ijazah Jokowi tidak akan pernah padam. Kami dipenjarakan, akan ada lagi yang akan berbicara. Jadi tidak ada kesalahan itu akan menjadi benar selamanya. Yang ada hanya mengenai waktu saja. Sekali lagi, tangkap, adili Jokowi dan termol-termolnya.